Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novira Sakipang, saya dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan peneliti sebagai pandangan dunia strategi dan metode. Ada beberapa poin yang perlu saya jelaskan, yaitu kriteria dalam memilih rancangan peneliti. Yang pertama, masalah peneliti. Yang kedua, pengalaman-pengalaman pribadi. Dan yang ketiga, pembaca. Dan ada juga ringkasan, latihan menulis, dan bacaan tambahan. Baik, yang pertama, rancangan peneliti sebagai pandangan, strategi, dan metode. Yaitu pandangan dunia, strategi, dan metode. Semuanya turut menentukan apakah suatu rancangan peneliti akan cenderung kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Baik, kita lihat pada tabel di bawah ini yang menyajikan perbedaan-perbedaan yang mungkin berguna bagi para peneliti dalam memilih suatu pendekatan penelitian. Sekarang kita masuk ke kriteria dalam memilih rancangan peneliti, yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Memiliki kemungkinan yang sama untuk diterapkan. Lalu faktor-faktornya saja yang dapat mempengaruhi seseorang untuk lebih memilih suatu pendekatan tertentu ketimbang pendekatan lain untuk proposal penelitiannya. Selain ketiga komponen di atas, pandangan dunia, strategi, dan metode. Masalah penelitian, pengalaman-pengalaman pribadi, dan target pembaca yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti dalam memilih rancangan peneliti yang tepat. Baik, sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu masalah penelitian. Masalah penelitian yang akan dijelaskan lebih rinci pada bab 5. Haruslah masalah yang benar-benar perlu dibahas, seperti masalah diskriminasi ras, masalah-masalah sosial tertentu, terkadang turut menentukan pendekatan penelitian yang digunakan. Misalnya, jika masalah mengharuskan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil fungsi, keterlambatan, atau pemahaman predik hasil. Di sisi lain, jika ada suatu konsep atau fenomena yang dipahami, misalnya karena sedikitnya penelitian yang membahas fenomena atau konsep tersebut, berarti pendekatan kualitatif dapat dipilih sebagai jalan terbaik. Baik, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu pengalaman-pengalaman pribadi. Pengalaman-pengalaman pribadi juga turut mempengaruhi para peneliti dalam memilih pendekatan yang akan mereka terapkan. Seseorang yang dapat terbiasa dilatih dalam program-program teknik, penulisan statistik, dan komputer, serta terbiasa membaca jurnal-jurnal kuantitatif dan perpustakaan, ia akan cenderung akan memilih rancangan kuantitatif. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu pembaca. Pembaca akhirnya peneliti memilih laporan peneliti yang benar-benar bisa diterima oleh para pembaca. Pembaca-pembaca ini bisa jadi editor jurnal, pembaca jurnal, dewan perguruan tinggi, peserta seminar, atau rekan-rekan suatu bidang ilmu pengetahuan. Dan sekarang kita masuk ke ringkasan, yaitu dalam merencanakan suatu proyek penelitian, peneliti perlu menentukan apakah mereka akan menggunakan rancangan kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran. Dan yang terakhir kita masuk ke latihan menulis.
Yang pertama yaitu carilah rumusan masalah penelitian dalam sebuah artikel jurnal dan jelaskan rancangan apa yang terbaik untuk meneliti pertanyaan tersebut. Yang kedua, perkirakanlah satu topik yang ingin Anda teliti, dan dengan menggunakan pandangan dunia serta strategi dan peneliti. Dan yang ketiga, apakah yang membedakan penelitian kuantitatif dan peneliti kualitatif? Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.